Weather control, mind control, mass sterilization, you name it, the theories go wild. It's almost like they're trying to blame God, right? Kalian pernah nggak lagi ngelihat langit yang biru cerah, terus tiba-tiba ada jejak putih panjang di belakang pesawat yang lagi lewat? There it is, a long white trail stretching across the sky. Some say it's just favor. Others, they say it's poison. Jadi banyak yang percaya kalau jejak putih yang ada di belakang pesawat itu bukan hanya sekedar uap air yang keluar dari mesin pesawat, guys, tapi merupakan zat kimia berbahaya yang sengaja disemprotkan tanpa kita sadari. These trails are part of a massive operation, a secret geoengineering agenda, or worse, population control. Jadi topik ini itu sebenarnya udah lama beredar, guys, dari mulai forum-forum konspirasi sampai ke meja politikus dunia. Tapi ya pertanyaannya tetap sama. Why are they spraying? What's really going on up there? Welcome to Cryptic Saturday. Dan malam ini kita bakalan ngebahas salah satu teori konspirasi yang cukup viral. This is the chemtrail conspiracy. Gimana? Kalian udah siap membuka mata atau justru makin merem? Oke guys, jadi sebelum kita masuk lebih dalam, kayaknya ada baiknya kita harus tahu dulu apa itu chemtrails. So let's break it down real quick. Secara ilmiah, jejak putih yang ada di belakang pesawat itu sebutannya chemtrails, guys. Singkatan dari consideration trails, yaitu uap air yang keluar atau berasal dari mesin pesawat karena suhu ekstrim di ketinggian. Ya intinya in simple terms, chemtrails are just ice crystal formed from the hot exhaust of aircraft engines meeting the cold upper atmosphere. Tapi, konspirasi chemtrails itu bilang hal yang berbeda, guys. Ini bukan sekedar uap air biasa, guys, tapi merupakan zat kimia berbahaya yang sengaja disemprotkan melalui pesawat. Sprayed on purpose by governments or powerful organizations. Tujuannya ada cukup banyak versi, guys. Salah satunya adalah untuk kontrol cuaca, kemudian untuk bikin manusia lebih lemah dan patuh, dan juga mengurangi populasi dunia, atau eksperimen masif terhadap manusia tanpa kita sadari. Weather control, mind control, mass sterilization, you name it, the theories go wild. Yang bikin makin gila adalah teori konspirasi percaya bahwa program chemtrails itu dilakukan secara global, guys, jadi di seluruh dunia. Dengan menggunakan apa? Pesawat komersial biasa. Ya, pesawat yang bisa kita pakai sewaktu-waktu kalau mudik salah satunya. Jadi the idea is, commercial aircraft are secretly fit with spraying systems, operated without the knowledge of pilots or crew. Dan kalian kalau nggak tahu ya, teori ini tuh sebenarnya udah ada cukup lama, yaitu dari tahun 1990-an. Jadi di tahun tersebut, people itu mulai notice kalau ada sesuatu yang aneh ketika pesawat lewat. They began to notice that some chemtrails stayed in the sky for hours, spreading out and forming hazy clouds. Dan dari situlah muncul istilah chemtrails atau singkatan dari chemical trails. Dan mulai deh, media kebanjiran teori. And ever since, the internet flooded, guys, with footage, blogs, testimonies, even supposed whistleblowers talking about this global spraying program. Kalau lu mikir ini semua hanya sekedar delusi, well, nggak semua orang akan setuju. Bahkan, pernah ada seorang ilmuwan yang ngebahas soal ini secara serius. Dan juga, bahkan ada dokumen pemerintah yang ngebuat teori ini makin dipercaya banyak orang. Jadi gini guys, orang-orang yang percaya sama teori chemtrails ini, itu biasanya menunjukkan beberapa hal yang katanya bisa jadi tanda-tanda aneh. Yang pertama, obviously jejak putih aneh yang ada di langit setelah pesawat lewat. Mereka itu percaya kalau memang chemtrails atau alias uap air biasa itu biasanya akan menghilang dengan cepat. Tapi yang satu ini itu katanya bisa bertahan selama berjam-jam di langit. Bahkan kadang bisa menyebar secara perlahan dan bisa membuat langit terasa mendung atau blur. What do you think, guys? Have you ever seen this? Some trails just don't fade. Instead, they stayed, they spread, and they kind of reshape the sky. Terus ada laporan juga dari para warga yang memang notabene percaya sama teori konspirasi ini, yang mereka itu mulai merasa aneh ketika ada chemtrails di atas tempat mereka tinggal. People say they got sore throats, rashes, all kind of weird symptoms. Dan beberapa bahkan itu dengan sengaja mengambil sampel air hujan setelah penyemprotan itu dilakukan,
Dan ternyata mereka menemukan zat logam seperti aluminium, barium, dan juga strontium, guys. Tapi ya sebenarnya ini memang belum dibuktikan secara ilmiah sih. Ya banyak juga yang bilang kalau zat-zat kimia yang ditemukan di air hujan itu tidak membuktikan bahwa berasal dari chemtrails. Bisa aja dari polusi udara kan, seperti polusi kendaraan, ya polusi kota lah. Ya honestly sebenarnya ada benernya juga sih. Tapi konspirasinya nggak berhenti di situ, guys. Buat sebagian orang yang overthinking sama hal ini, termasuk gue, kalau memang itu benar dilakukan, ya tujuannya apa gitu loh. So let's talk about why. The supposed purpose behind all the spraying. Jadi teori yang paling disebut adalah geoengineering. Geoengineering adalah usaha manusia untuk nge-hack cuaca. Misalnya, bikin awan, nahan panas matahari, atau bahkan ngatur musim. It's almost like they're trying to play God. Right? Dan kalau kalian nggak tahu juga, ini tuh bukan hanya sekedar teori loh ternyata. Jadi beberapa negara itu sudah mulai melakukan eksperimen cloud seeding dan solar radiation management secara terbuka. Dan yang paling bikin teori konspirasi ini makin dipercaya banyak orang adalah ini semua tuh udah dilakukan secara diam-diam dan dilakukan secara massive. Seperti yang gue bilang tadi, mereka itu menggunakan pesawat-pesawat komersial tanpa sepengetahuan penumpang, bahkan tanpa sepengetahuan kru pesawat atau pilotnya sendiri. So imagine flying on a plane that's spraying something, but nobody on board even knows. Ada nih, salah satu teori yang lebih gelap lagi guys. Jadi teori ini tuh bilang, kalau chemtrails itu digunakan untuk bikin orang jadi gampang sakit, menurunkan tingkat kesuburan, dan bahkan mind control. Yeah, so it's like weakening immune system, making people more passive, mentally fog. What do you think? Ya gue tahu sih, ini makin kedengeran kayak film-film dystopian ya guys. Tapi ya, seperti yang gue bilang tadi, teori konspirasi itu juga banyak loh yang percaya kalau ini bukan hanya sekedar fiksi. It sounds crazy, but for some people, it's just the ugly truth nobody wants to talk about. Sekarang kita bakalan masuk ke segmen yang bakalan bikin kita makin mikir. Karena ternyata, sudah banyak beberapa orang yang speak up akan hal ini guys. Yup, we're talking about whistleblowers. People who claim they saw something and decided to tell to the world. Jadi, orang yang speak up ini, itu merupakan salah satu orang yang berasal dari sistemnya ya guys. Salah satu yang paling sering disebut itu adalah Edward Teller, seorang fisikawan senior yang di tahun 1997 itu sempat mengusulkan adanya ide geoengineering secara terbuka. Jadi pada saat itu, dia itu menyarankan penyebaran partikel reflektif ke atmosfer yang katanya tujuannya untuk melindungi bumi dari pemanasan global. Dan itu bukan hanya sekedar ide fiksi atau ide yang nggak dijalanin, tapi memang beneran diajukan ke pemerintah, guys. That is a little more than 30 years ago. I did share the opinion that defense will not work. That once you have rockets, defense is really not effective. The situation deeply disturbed me at that time. And by 1963, I gave testimony to the US Senate arguing for defensive measures and stating, which I believe to be true and still believe to be true. So, banyak orang yang percaya kalau memang teori dan praktek ini itu udah dilakukan sejak dulu guys. Tapi ya, of course, secara diam-diam, tanpa diketahui dan tidak boleh diketahui oleh publik. Terus ada juga salah satu dokumen militer Amerika Serikat yang katanya secara nggak langsung menyebut program aerosol spraying. Judulnya sih Weather as a Force Multiplier ya, Owning the Weather in 2025. It exactly sounds like science fiction, right? Tapi itu laporan asli loh dari US Air Force tahun 1996. Jadi isinya itu tentang pembahasan seputar gimana cuaca itu bisa dimanipulasi untuk kepentingan militer. Mulai dari ngatur hujan, kabut, bahkan bikin badai sekalipun. Gila. Intinya weaponizing the weather. That's the idea. Dan ada juga salah satu kesaksian dari teknisi pesawat yang ngaku pernah nemuin alat semprot misterius di bagian ekor pesawat tempat dia kerja saat itu. Dan lo tahu pas dia tanya ke atasannya, dia disuruh diem guys. Atasannya cuma bilang gini sama dia, "It's above your pay grade." Atau artinya, ya lu jangan ikut campur. Creepy, right? Dan balik lagi, kasus-kasus kayak gini tuh, ya mostly patternnya tuh selalu sama guys. Ketika ada orang yang bersikap vokal atau speak up, mereka itu akan dicap gila, bungkam, atau bisa tiba-tiba hilang gitu loh dari publik.
It's a classic whistleblower story. You speak up and suddenly you're trapped. Jadi banyak yang percaya kalau chemtrails itu bukan soal cuaca atau kesehatan guys, tapi merupakan sebuah kontrol, kekuasaan, dan eksperimen sosial yang dilakukan secara besar-besaran. So it's not just about clouds. It's about who gets to decide what we breathe and what next. Tapi ya, walaupun sudah banyak testimoni dan bukti juga teori dari konspirasi yang kita bahas tadi, nggak sedikit juga orang yang memang meragukan teori konspirasi ini. Ya mereka bilang kalau chemtrails itu hanya halusinasi, ya keparnoan belaka lah. They call it paranoia, and there's nothing to worry about. Dan ya kalau dipikir sebenarnya ada logisnya juga sih guys. Karena kan memang pesawat modern itu katanya juga bisa meninggalkan jejak uap air karena ada suhu dan tekanan yang cukup ekstrim di atas sana. Chemtrails are real, that's the basic science. Tapi bedanya, seperti yang gue bilang tadi, kalau memang beneran pure chemtrails, itu bakalan cepat hilang guys. Chemtrails katanya itu bisa lebih tahan lama. Masalahnya, memang nggak ada bukti yang memang menunjukkan kalau program chemtrails ini ya ada atau sedang dilakukan secara masif gitu loh. Jadi buat orang biasa atau buat orang yang awam, ya mereka wajar aja mikir kalau memang ini hanya ketakutan belaka aja gitu. They laugh, they call it nonsense, dan bahkan banyak juga yang mereka bilang kalau ini cuma merupakan clickbait aja gitu buat para YouTubers. Tapi sebenarnya pertanyaan gue, kalau ngebahas soal teori-teori konspirasi, ya hampir sama sih ya, kurang lebihnya. Kenapa selalu ada patterns yang konsisten gitu loh? Terus kenapa banyak yang ngalamin hal serupa di negara yang berbeda-beda? Karena kan sometimes, when there's too many coincidences, it means it's no longer a coincidence. Am I right? Tapi ya di zaman sekarang itu banyak hal yang dianggap biasa, tapi kan belum tentu itu benar gitu. So it's kinda we accept what we're told as long as it feels normal. Nah, kita tadi udah ngebahas teori yang rasional dan teknikal. Sekarang kita bakalan masuk ke teori yang paling gila dan paling dipercaya sama penganut teori konspirasi. This is where things go full Black Mirror. Seperti yang sempat gue sebutin tadi, kalau program chemtrails itu salah satu tujuannya adalah untuk mind control. Serius guys, mereka itu percaya kalau partikel yang disemprotkan ke langit itu bisa aja merusak fungsi otak secara perlahan. It dulls our thinking, ngebuat kita jadi lemes, malas mikir, dan gampang nurut guys. Tujuannya apa? Ya supaya populasi dunia itu jadi gampang dikontrol. Gak banyak protes, gak banyak mikir, gak banyak nanya, gak banyak demo tentunya. Dan juga ini nggak lepas dari teori konspirasi yang bilang kalau ini merupakan salah satu bagian dari transisi era digital yang penuh kontrol. Seperti ya agenda 2030 yang sempat gue bahas di video gue sebelumnya. Sounds insane, right? But for some people, it explains why it never goes away. Dan katanya, program chemtrails ini bukan hanya terjadi di satu negara aja, tapi seluruh dunia atau dilakukan secara global, yang melibatkan lembaga internasional dan para elit dunia. Like the UN, Big Tech, pharma companies, all pulling the strings from above. Kita nggak tahu pasti apakah teori ini benar atau enggak guys. Tapi justru yang serem adalah, kalau memang ini satu-satunya teori yang benar, tapi saat ini tuh sedang ditertawakan oleh banyak orang yang nggak percaya. Gimana coba jadinya? Karena apa? The most powerful trick is to make the truth looks like a joke. Oke, para freaky minds, jadi langit yang selama ini kita lihat itu bisa aja nggak sesederhana yang kita pikirin selama ini. Ya mungkin itu hanya sekedar latar belakang dari sesuatu yang lebih besar dan gak pernah kita sangka. Sesuatu yang memang belum atau tidak kelihatan, tapi mulai bisa kita rasakan. And maybe we've been breathing lies the whole time. Ya sekarang gue balikin ke lu, gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya kalau program chemtrails itu ada dan memang dibuat untuk ya mengendalikan populasi manusia? Atau ini merupakan sebuah teori konspirasi yang balik lagi hanya dipercaya ya karena kekhawatiran atau ya paranoia semata gitu loh. Boleh banget kalian drop di kolom komentar di bawah ya. Thank you buat kalian semua yang udah klik video ini dan nonton video ini sampai habis. Gue ngingetin lagi, jangan lupa kalian untuk like video gue, subscribe dan nyalain lonceng notifikasi kalian supaya kita bisa ketemu lagi di segmen-segmen berikutnya. Sampai di sini dulu guys, dan ingat, not everything above us is just clouds. Karena apa? Yang terlihat belum tentu nyata.